Habib Rizik, Pak Rizik, saya atas nama warga Cilongok, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menolak keras atas rencana kehadiran Rizik Syihab dan kroni-kroninya. Tolak, tolak! Merdeka! 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 Saya selaku warga Cilongok menyatakan menolak dengan rencana kehadiran Rizik Syihab ke wilayah Cilongok dalam bentuk kegiatan apapun, karena kami yakin bahwa Rizik Syihab akan mempengaruhi dan memprovokasi warga Cilongok untuk hal-hal yang bisa merusak tatanan, baik tatanan ke-NU-an maupun tatanan kenegaraan Republik Indonesia. Tolak! 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 Akhirnya apa? Dia merasa lebih alim dari kiai yang sejak umur 15 tahun sudah ada di pondok pesantren, menghafal kitab Amil, Narkib Amil, tamat ngaji Jurmiyah, Narkib Jurmiyah, tamat ngaji Fathul Qorib, matan takrib dulu kemudian Fathul Qorib, tamat ngaji Kasifatus Saja, tamat ngaji kitab Fathul Mu'in, tamat ngaji kitab Iqna', tamat ngaji kitab Nihayatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj, tamat dia ngaji usul fikih Jam'ul Jawami, tamat dia ngaji ilmu balaghah. Dia katakan hari ini kiai semacam itu karena dia bukan daripada keluarga Ba'alawi, derajatnya lebih rendah daripada orang yang paling bodoh dari Ba'alawi. Manjing otak tora. Jawab. Manjing otak ora. Manjing otak ente. Ini ada orang Lampung, ada orang Jawa, ada orang Sunda, nenek moyangnya. Sekarang mah jangan ngaku-ngaku orang Banten, jangan ngaku-ngaku orang Demak, jangan ngaku orang Semarang, jangan ngaku orang Purworejo, jangan ngaku orang Palembang. Anda semua tinggal di Lampung adalah putra-putri Lampung. Di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Dari bumi Lampung ini kita makan, maka kita hormati tanah ini, kita jaga dan kita sayangi sampai kapanpun juga. Begitu juga siapapun orang yang merasa punya tanah air selain tanah air Indonesia, tapi dia dilahirkan di Indonesia, dia makan dari tanah buyut-buyut saya, dia minum dari sungai-sungai yang digali oleh buyut-buyut saya, dia hirup udara yang ada di atas tanah buyut saya. Kalau dia mau hidup di sini dengan akhlak, dengan budi pekerti yang luhur, kita akan terima. Tapi jika engkau merasa lebih mulia secara zat daripada kita, daripada kami yang mewarisi bumi pertiwi ini, maka kami nyatakan bahwa hari ini aku dan kamu adalah berbeda. Ini enggak nabu-nabu lagi. Dulur-dulur semua, kita berbicara tentang cahaya. Kenapa kita bicara tentang cahaya? Karena banyak orang yang cahaya redup di dalam jiwanya. Karena apa? Karena ilmu tidak dijadikan sebagai komandan untuk mengetahui ilahi Rabbi. Sementara ketika Allah turunkan Al-Quran kepada baginda Nabi besar Muhammad,
Yang pertama diturunkan adalah Iqra. Apa yang diturunkan? Iqra. Iqra itu adalah bacalah. Bacalah itu artinya harus ada yang dibaca. Apa yang dibaca? Yang dibaca adalah ilmu pengetahuan. Yang dibaca adalah ilmu pengetahuan. Maka ilmu pengetahuan harus jadi komando sebagai hakim dari segala macam problematik dalam kehidupan. Kalau kita menemui masalah, maka kita cari di dalam ilmu apakah ada penyelesaiannya di sana. Apabila ilmu yang ada tidak bisa menyelesaikan masalah, maka kita tanya kepada orang yang tahu akan masalah itu. Kalaulah ilmu nahu, tanyakan kepada kiai. Ilmu sumala, tanyakan kepada Mbah Amin dan Mak Lampir. Sama-sama ilmu sumala, tapi ada dua. Aliran ini adalah aliran daripada Sunan Giri, kitab Sumala Sunan Giri. Malampir aliran orang-orang yang berhati gelap. Hei orang-orang yang berhati gelap, yang berjalan di atas kesesatan, takutlah akan kematian, karena kemanapun kau lari maka kematian akan datang walaupun kau berada di dalam benteng yang kokoh. Hei orang-orang yang berhati gelap, yang senantiasa berjalan dalam jalan kesesatan, kalau tidak mau dijahati, jangan menjahati. Kalau tidak mau disakiti, jangan menyakiti. Kalau tidak mau dipermalukan, jangan membuat malu orang lain. Hai orang-orang yang berhati gelap, yang senantiasa berjalan dalam jalan-jalan kesesatan, bertaubatlah demi engkau dan anak cucumu. Kalau tidak, maka kegelapan itu akan senantiasa menyertai dirimu dan anak cucumu ila yaumil qiyamah. Ila yaumil yahdillahu linurihi may yasha. Allah akan memberikan jalan bagi cahayanya liman yasha, untuk orang-orang yang dikehendakinya saja. Orang banyak ada kebenaran, maka kadang-kadang yang menerima hanya beberapa orang. Kenapa? Li'annallaha yahdi linurihi may yasha. Karena hidayah Allah untuk cahayanya akan diberikan hanya kepada orang-orang yang dikehendakinya saja. Makanya kita kalau sedang membawa kebenaran, seperti kebenaran bahwa nasab Ba'alawi adalah putus, jangan kita gampang untuk kecewa kalau banyak orang yang masih belum menerima. Kenapa? Karena Nabi Muhammad saja, anta badrun, anta syamsun, anta nurun fawqa nurin, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Hari ini tidak semua orang di dunia ini menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ajarannya. Padahal Nabi Muhammad orang yang paling mulia, orang yang paling lembut hatinya, orang yang paling berani, orang yang paling ikhlas. Tetapi ajaran Nabi Muhammad hari ini di dunia, dari 8 miliar manusia yang hidup, hanya sekitar 1/3 saja, 2 miliar yang
percaya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Sabar, wasabiru, dan musabarah. Mahyal musabarah, sabar kepada orang yang sabar. Kalau musuh kita sabar, kita harus lebih sabar dari musuh kita. Musabarah itu adalah sabar kepada orang yang sabar. Kita ngadu sabar. Siapa yang lebih sabar dalam suatu keadaan, maka dia yang akan menjelma menjadi pemenang keadaan itu. Selain kita harus sabar, musabarah, kita juga harus murabatah. Ada satu ikatan, ada satu simpul, ada satu organisasi. Maka orang-orang yang telah meyakini mendapatkan cahaya Allah, bahwa kita hanya hamba Allah, tidak bisa ada ajaran mengatakan bahwa kita manusia diciptakan oleh Allah sama sebagai anak Adam, lalu kita ditakdirkan rendah dari manusia lainnya. Tidak bisa, tidak masuk akal. Kalaulah ada ajaran begitu, pasti bukan ajaran Islam. Ajaran Islam, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa sesungguhnya yang paling mulia di antara kita adalah siapa orang yang paling bertakwa kepada Allah, bukan siapa orang yang berasal dari keturunan apa. Kita Adam, mereka Adam. Kok bisa-bisanya kita dikatakan otomatis kalau lahir lebih rendah dari orang lain? Tidak bisa. Orang Jawa ini mulia sejak zaman nenek moyang kita. Kita bisa membuat Prambanan, kita bisa membuat Borobudur, kita bikin peradaban yang gitu besar di masa lalu. Mereka punya apa di negeri mereka di sana? Adakah Borobudur di sana? Tidak ada. Adakah Prambanan di sana? Tidak ada. Adakah Gunung Padang di sana? Tidak ada. Subur mana tanahnya dengan tanah kita Indonesia? Pepohonannya banyak buah-buahan, tanahnya banyak airnya, padi tumbuh, bisa memberi makan seluruh anak Indonesia. Mereka punya apa di negeri mereka? Lalu berdasar apa mereka harus mengatakan kita kalah mulia dengan mereka? Kita orang Indonesia, orang yang mulia. Hari ini kita Indonesia, hari ini Indonesia milik kita. Sampai kapanpun Indonesia akan menjadi milik kita dan anak cucu kita. Tidak bisa, siapapun tidak bisa merebut Indonesia dari kita. Tidak Amerika, tidak Rusia, tidak Cina, tidak juga kau. Siapapun engkau tidak bisa merebut Indonesia, tidak bisa merebut sejarah Indonesia. Belanda hebat, pengen merebut Indonesia, berani berperang. Ada orang pengen merebut Indonesia, tidak berani berperang. Beraninya menipu sejarah. Makam-makam dirubah, namanya makam Mbah Buyut diganti makam orang-orang Arab. Tidak bisa. Buyut kita ya buyut kita. Buyut kita mulia. Kenapa buyut kita mulia? Buktinya hari ini kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya hari ini kita sholat. Buktinya hari ini kita puasa. Jangankan Ramadan, raja baca puasa kalau orang Lampung, betul? Sehari paling. Kalau Banser paling 3 hari. Banser ada mau puasa anti bacok.
Puasa Rajab males, puasa anti bacok megiat. Betul? Itu namanya as-saumu li gharadin dunyawi.